Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini berada. Kembali kita berjumpa dalam program Ibadah Tegang Minggu dari gereja kita Bapak Ibu, yang terus berupaya untuk mengembalakan kita dengan maksimal. Nah untuk itu sebelum kita mulai belajar firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami naikkan kembali syukur terima kasih kepada Bapa yang dengan setia merahmati hidup kami. Bapa, ini waktunya kesempatan bagi kami kembali untuk belajar firman. Terangi hati dan pikiran kami, biar kami boleh sama-sama memetik nilai-nilai kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita buka Alkitab kita, yaitu dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 kita mulai sampai ayat yang ke-26. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian siapa yang dapat diselamatkan?" Ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada kesempatan ini saya memberi tema dari renungan kita, yaitu serius mau ke sorga. Sekali lagi Bapak Ibu, serius mau ke sorga. Nah kita melihat bagaimana Alkitab memaparkan kepada kita dengan jelas, yaitu orang muda yang kaya yang memiliki niat, hasrat mulia, mau mencari tahu akan hidup yang kekal, yaitu sorga yang mulia. Orang muda itu memanggil Kristus dengan penghormatan, yaitu sebagai guru. Penyebutan Tuan muda ini, Bapak Ibu, berarti Tuhan Yesus sebagai guru yang mengajar, bukan guru yang hanya saja memerintah. Di sini kita melihat bagaimana orang muda kaya ini menunjukkan sikap hormat serta kesediaannya untuk diajar.
Hasrat serta kerinduannya untuk memperoleh sorga dengan pasti adalah sesuatu yang penting dan mendesak. Masih muda, hidupnya nyaman, harta melimpah. Wow, luar biasa. Maka tuan muda ini, saudaraku, orang muda yang kaya ini, mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sekilas, Bapak Ibu, kita kagum dengan kepedulian anak muda ini, yaitu menyangkut masa hidup kekalnya. Ya. Pertanyaan ini tentu menunjukkan bahwa orang muda yang kaya ini percaya akan adanya sorga, yaitu hidup yang kekal. Dan dia berusaha memastikan bagaimana memperolehnya. Di samping itu, orang muda kaya ini menyadari ada yang harus dia perbuat untuk itu. Ada yang harus dilakukan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu, yang mengaku percaya kepada Tuhan, ya, yang menaruh pengharapan, yaitu kelak ketika kita sudah waktunya check out dari muka bumi ini, Bapak Ibu, kita boleh ada di dalam keabadian. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang muda kaya tersebut dengan pertanyaan. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang muda kaya tersebut dengan pertanyaan. Tuhan Yesus berkata, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Tuhan itu sendiri, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Dari jawaban Tuhan Yesus ini, sebenarnya sudah memuat akan identitas yang sebenarnya dari lawan bicara orang muda yang kaya ini. Dia bukan hanya sekedar guru yang baik, tetapi dialah Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi itulah manusia, saudaraku. Dia mencoba menganalisa Tuhan dengan kemampuannya. Saya harus berkata dengan jujur, bagaimanapun kita tidak akan pernah bisa menganalisa Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya salah satu tokoh reformator gereja, Martin Luther, berkata, manusia begitu tercemar oleh dosa, sampai-sampai kebaikan saja tidak cukup untuk menghindarkan manusia dari api neraka. Jawaban Tuhan Yesus kepada orang muda tersebut sekaligus menunjukkan identitasnya yang sesungguhnya. Ya, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, dia bukan hanya sekedar guru yang baik, melainkan dialah Tuhan, sang pemilik kehidupan itu sendiri. Tuhan Yesus menyampaikan secara terang benderang, dialah satu-satunya jalan keselamatan menuju sorga dengan kepastian. Akan tetapi jawaban Tuhan Yesus belum mampu ditangkap dengan pengertian yang benar. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, di sini kita melihat bagaimana Tuhan menuntun orang muda ini. Sehingga Tuhan Yesus tetap konsen dalam dialog dengan orang muda yang kaya, dalam pemahaman yang normatif, lalu berkata, turutilah segala perintah Allah. Ketika Tuhan Yesus merespon akan pertanyaan anak muda ini, apa yang harus kulakukan? Turutilah segala perintah Allah. Orang muda yang kaya memberikan respon atas jawaban tersebut dan bertanya, perintah yang mana? Saudaraku, secara terperinci Tuhan Yesus menyebutkan bagian-bagian perintah yang dimaksud, yaitu dari dalam loh batu yang kedua. Kita tahu, saudaraku, ada 2 loh batu. Ya. Nah, yang pertama adalah Tuhan Yesus memberikan jawaban, jangan membunuh. Dan di sini kita memahami, jangan membunuh ini berkaitan dengan kehidupan sesama kita. Ya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Yang berikut, jangan berzina.
Ini juga bertalian dengan kesucian sesama kita, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Jangan mencuri. Ada juga jaminan kepemilikan harta kita dengan sesama. Tidak boleh mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta yang berkaitan dengan integritas seseorang dengan orang lain. Dan yang berikut, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini membicarakan relasi yang khusus, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Dan terakhir, dia katakan, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum cinta kasih yang luar biasa. Bapak Ibu, sekilas Tuhan Yesus hanya menekankan perintah dalam loh batu yang kedua. Ya, seakan-akan perintah dalam loh batu yang pertama kurang penting. Hal ini dilakukannya karena guru-guru agama, yaitu ahli Taurat, orang Farisi, telah mencemari, mengabaikan hukum-hukum ini dalam ajaran mereka, Bapak Ibu. Mereka lebih menekankan persepuluhan atas selasi, ada manis dan jintan. Mereka mengabaikan keadilan dan belas kasihan dan iman yang merupakan nilai intisari dari loh batu yang kedua. Itu sebabnya saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Injil Matius pasal 23 ayat 23 berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Di sini juga kadang-kadang saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, gereja sering terjebak, ya, gereja terlena. Bagaimana untuk memperindah diri sendiri, mengemas segala sesuatu lebih bagus lagi. Tidak masalah sebenarnya Bapak Ibu. Ya, tentu juga gereja harus mengupayakan pelayanan yang maksimal sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi gereja tidak boleh tenggelam hanya untuk mendandani semata. Gereja harus mampu meneropong kebutuhan batin, kebutuhan yang sangat esensial dari jemaat Tuhan sekalian. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, Tuhan mengecam mereka. Mereka memang menjadi guru, ya, atas banyak orang. Tetapi mereka menghidupi sebagai guru tidak murni lagi hanya sekedar mengajar. Sudah dijadikan menjadi sumber income. Nah, inilah kadang-kadang yang menjadi dilema Bapak Ibu. Dan hal ini juga kita dapati banyak di gereja. Ya. Ketika seseorang kaya, terhormat, ini tidak rahasia lagi. Gereja memperlakukan secara khusus. Tidak salah memang. Tentu ada perlakuan-perlakuan tertentu. Tetapi motif terdalamnya harus dikoreksi, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Jangan hanya memanfaatkan kelebihan orang. Tetapi orang yang mengayomi harus mampu menunjukkan cinta kasih. Karena kita tahu, atas dasar cintalah Tuhan Yesus yang dari sorga datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan kita semua. Ini luar biasa, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Jika orang yang bertingkah laku baik saja dapat gagal menjadi pengikut Kristus, lebih-lebih lagi orang yang berperilaku buruk, saudaraku, bagaimana bisa mereka menjadi pengikut Kristus yang sejati? Kebenaran Allah mengajar kita dengan utuh untuk hidup memiliki hikmat, adil, benar, dan rohani.
Walaupun perintah-perintah pada loh batu pertama lebih menekankan pokok ibadah, Bapak Ibu, yang kita arahkan kepada Tuhan. Namun harus dipahami, perintah-perintah pada loh batu yang kedua memberikan pembuktian akan hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, harus dibuktikan. Karena kita juga harus jujur kepada diri kita sendiri. Ya, kita begitu gampang, husuk mau menyembah Tuhan. Tapi kadang-kadang kita juga begitu mudah bengis terhadap sesama. Apakah ini orang yang mengaku percaya kepada Tuhan? Makanya tadi di awal saya berkata, judul dari renungan ini adalah serius mau ke surga. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Adalah mustahil kita mencintai Tuhan, tetapi membenci sesama. Bapak Ibu, hati kita pasti berkobar-kobar ketika mengasihi Allah. Ya. Namun jangan lupa, kobaran hati kita itu harus mampu dirasa orang sesama kita bila kita mengasihi mereka. Orang muda yang kaya, Bapak Ibu, menyambar percakapan dengan cepat sambil berkata, "Sudah kulakukan itu semua." Dengan bahasa sekarang nih, orang muda yang kaya ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Ada yang lain gak?" Saudaraku, Tuhan Yesus dalam kesabarannya menerangkan, menjelaskan lebih jelas kepada orang muda kaya. Jika engkau hendak sempurna, perhatikan Bapak Ibu, jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika Tuhan Yesus menekankan kepada orang muda kaya ini, karena orang muda kaya ini berkata tadi, ada lagi enggak yang lain? Perintah itu mah udah biasa saya lakukan. Tuhan berkata, serius? Engkau mau ke surga? Serius? Engkau mau hendak sempurna? Saudaraku, apa yang terjadi? Ternyata kekaguman kita ya harus diverifikasi. Tidak boleh asal ngomong, harus bisa dibuktikan. Orang muda yang kaya ini, saudaraku, berkata kepada Tuhan, lakukan, aku udah biasa melakukan ini. Tapi ternyata hanya melakukan secara letterlek saja Bapak Ibu. Betul memang Tuhan tidak menyangka. Ya, tidak menyangka pernyataan anak muda ini ketika ia sudah lulus melakukan itu. Tetapi hanya secara hurufiah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kebaikan yang dipahami dengan benar harus mampu dibuktikan dengan tindakan nyata. Tidak boleh hanya sekedar aksesoris keberagamaan, Bapak Ibu. Orang muda kaya ini berkeinginan untuk memperoleh hidup yang kekal, tetapi gagal membayarnya. Serius mau ke surga? Ya, ketika kita melihat latar belakangnya, seorang yang terhormat, kaya, hidupnya nyaman, tetapi dari muda dia sudah mencoba memperkarakan bahwa di balik hidup yang dia hidupi ini ada hidup yang lain, yaitu kehidupan kekal. Tetapi ternyata, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tidak mudah memang mengarahkan fokus hidup ini kepada apa yang Tuhan janjikan. Kita sudah terbiasa ya melihat segala sesuatu serba terukur, bisa dinikmati, bisa dinilai, bisa dihitung. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita digiring nih untuk melongok ada satu kerajaan, yaitu kerajaan sorga. Bagaimana mungkin? Itu sebabnya, kalau saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa percaya kepada Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Anak muda ini, saudaraku, berpikir dengan kegiatan-kegiatan agama yang sudah dia lakukan, dia pikir
mampu menjadi harga dari sorga yang dia rindukan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ya, kita juga tahu yang namanya barang bagus, harganya pasti murah. Enggak, harus bagus Bapak Ibu. Tapi kita manusia kadang-kadang sering terjebak. Mau barang bagus, harga murah. Enggak cocok Bapak Ibu. Itu sebabnya, ya, judul dari renungan ini saya katakan, serius mau ke surga. Kalau mau jujur kadang-kadang kita hanya ngomong doang. Hanya ngomong doang. Mati mau masuk surga. Kalau mau jujur, ketika kita koreksi, kita teliti hidup kita secara jujur, sangat jauh dari pengakuan kita. Harusnya ketika orang muda yang kaya ini sudah tahu lawan bicaranya itu adalah Tuhan sendiri yang bisa membawa dia dengan pasti ke surga mulia. Apapun itu harus rela dia lakukan. Tetapi, saudaraku, ketika Tuhan Yesus berkata, pergilah, juallah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Tidak sanggup, saudaraku. Alkitab mencatat, ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca kenapa? Hartanya banyak banget. Dan inilah harusnya yang menyiumkan kita, menyadarkan kita. Kita boleh punya harta banyak, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Ya, tetapi ingat, itu bukanlah jaminan hidup kita yang sesungguhnya. Sebab tentu kita sudah menjadi saksi nyata dari apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Ada juga orang banyak memiliki harta, ya, tetapi tidak bisa dia nikmati. Bahkan yang lebih tragis, saudaraku, hidup bergelimang harta, tetapi tidak bisa dia nikmati. Lebih konyol lagi, ketika mati tidak bawa apa-apa, bukan? Tidak bawa apa-apa. Paling hanya peti matinya lebih keren. Orang-orang yang menghantar banyak, saudaraku. Tetapi perhatikanlah, orang kaya mati, orang miskin mati, judulnya tetap sama. Yaitu apa? Mati. Jadi, kalau saya bertanya kepada kita, Bapak Ibu, serius mau ke surga? Sebagian mungkin Bapak Ibu melihat saya dan berkata, ya Pak, serius mau ke surga. Tetapi kalau mau jujur, seperti yang saya katakan tadi, jawaban kita itu harus diuji lebih serius. Karena kenapa? Di sisi lain kita berkata merindukan Tuhan, cinta Tuhan. Tetapi tak kala kita dipanggil pulang, kadang-kadang sering juga kita nggak rela, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Ya, padahal Tuhan sudah memberikan satu batasan. Yaitu umur manusia paling 70, kalau kuat 80. Sebenarnya bukan masalah panjangnya umur seseorang, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Tuhan Yesus sendiri mati muda, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Ya, jadi bukan di situ nilai dari iman yang kita ikrarkan itu. Anak muda ini, wow, luar biasa. Seorang yang kaya, terhormat, rohani menurut kacamata agama. Seandainya orang muda yang kaya ini belum menikah, dia pasti dirindukan, diharapkan setiap orang tua kelak bisa menjadi menantunya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Akan tetapi ternyata prediksi dari anak muda yang kaya ini meleset, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Dia pikir dengan tidak melanggar hukum menurut versinya, otomatis sorga bagiannya. Nggak bisa. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih? Sementara mereka melanjutkan dialog, orang muda kaya ini termenung dan dia lalu bertindak, meninggalkan pulang, mengakhiri pembicaraan tersebut, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Percakapan yang tadinya hangat, menarik dan menyenangkan, sekejap mata berubah penuh dengan ketegangan. Apa yang terjadi? Tinggal Tuhan Yesus dan murid-murid. Di sini kita melihat
Murid-murid yang tadinya juga menikmati suasana kebersamaan, sekejap pula merasakan kegalauan yang dalam, lalu menjadi gusar, saudaraku. Salah tingkah, tepuk jidat, gigit jari, dan lain-lain. Alkitab mencatat, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika orang muda mendengar perkataan itu, jawaban itu, saudaraku, wow, dia terpukul di luar dari prediksinya. Itu sebabnya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika orang muda itu meninggalkan Tuhan Yesus, justru di situ kita melihat momentum yang sangat berharga, bagaimana Tuhan memakukan sesuatu yang sangat mendasar atas murid-murid yang Dia kasihi. Itu sebabnya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Tuhan Yesus ngomong begitu. Tetapi di ayat selanjutnya, Tuhan Yesus mengulangi lagi dengan penekanan yang lebih jelas. Di ayat 24, Bapak Ibu. "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu, kaya itu enggak dosa. Miskin juga bukan aib. Saudaraku, di sini bukan persoalan kaya atau miskin. Tetapi bagaimana kita menentukan sikap kita sesuai dengan ikrar atau omongan yang kita ucapkan. Itu sebabnya, saudaraku, walaupun orang muda kaya ini meninggalkan Tuhan Yesus dengan kegalauan yang begitu mendalam, Tuhan Yesus gak panggil lo. Enggak, Dia biarkan saja. Justru kesempatan itu Tuhan pakai untuk mengajar murid-murid untuk boleh lebih memahami akan nilai kerajaan surga yang luar biasa. Bahkan ketika murid-murid mendengar, saudaraku, apa yang Tuhan tegaskan, wow, murid pun, saudaraku, tidak bisa terima juga. Tidak bisa terima. Tidak mudah memang. Ya, Bapak Ibu. Makanya kita yang mengaku anak Tuhan ini jangan hanya sebagai identitas semata. Tetapi ini harus betul-betul bisa nampak di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Supaya waktu yang kita luangkan belajar firman Tuhan seperti ini, mengikuti berbagai kegiatan di gereja kita, tidak menjadi sia-sia. Ya, dan sekali lagi, saya harus mengatakan kepada kita, perbuatanmu, sikapmu, ya, lebih kuat gaungnya daripada perkataan. Sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu lebih efektif, lebih nyata untuk mengubah dan memberkati orang. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Bapak Ibu, murid-murid juga ada di dalam satu kebingungan. Itu sebabnya sorga tidaklah seperti yang engkau pikirkan. Sorga itu tidak bisa dibahasakan. Saya ulangi sekali lagi. Sorga itu tidak bisa dibahasakan dengan bahasa kita. Terbatas. Kalau sorga bisa dibahasakan, itu bukanlah sorga, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Terlalu mulia, terlalu agung, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, kegalauan yang dialami oleh murid-murid ini, Tuhan Yesus tetap menyatakan kasih-Nya, ya. Menyatakan cintanya kepada murid-murid, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Dia
tidak membiarkan murid-murid ini larut dalam kesedihan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Tuhan Yesus mengulangi perkataannya, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Menarik memang. Ya, saya juga tidak tahu betul bahwa ada lubang jarum itu. Tentu ini adalah kiasan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Lubang jarum pasti kita tahu. Ya, begitu terbatas, sangat kecil. Dan saya pernah melihat jarum yang paling besar. Lubangnya, wow. Paling hanya muat tali rapia, saudaraku. Ya, jarum karung namanya. Tetapi untuk menjembatani kiasan ini, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu merenungkan. Ini ada lubang jarum. Dan ada tali tambang. Mari kita pikirkan dengan matang, Bapak Ibu. Bisa nggak tali tambang masuk lubang jarum? Bapak Ibu pasti menatap saya dan berkata, nggak bisa Pak. Orang tali tambang kan segede begitu. Mana bisa masuk lubang jarum? Seperti yang saya katakan tadi, lubang jarum yang paling terbesar lubang yang saya lihat adalah baru jarum karung. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Tali rapia bisa masuk ke dalamnya. Tapi tali tambang nggak bisa. Tetapi tentu ini menantang kita untuk berpikir secara realistis. Masuk surga itu tidak mudah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Tidak mudah. Tetapi walaupun tidak mudah, bukan menjadi tameng di mana kita berlindung, ya udah deh, nyerah deh, terima nasib dah. Enggak, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Walaupun kita berkata, tidak mungkin Pak tali tambang itu masuk lubang jarum. Saya harus berkata, Bapak Ibu, bisa tali tambang itu masuk lubang jarum. Kok bisa? Bisa, Bapak Ibu. Tali tambang ini harus bersedia diurai menjadi seutas benang, baru bisa masuk lubang jarum. Masuk surga mustahil, yes. Tetapi ingat, jangan lupa ada Tuhan yang menggaranti kita. Yang penting kita mau dibentuk. Kita belajar firman Tuhan seperti ini. Merupakan bagian dari cara Tuhan untuk mengurai hidup kita, Bapak Ibu. Lewat kejadian yang terjadi, permasalahan hidup yang ada, itu juga adalah bagian-bagian Tuhan bekerja untuk mengurai hidup kita. Supaya tiba saatnya kelak, kita bisa masuk surga. Itu sebabnya di ayat terakhir, Tuhan Yesus memandang murid-murid dengan penuh belas kasihan. Para murid mulai merasakan, mengalami tatapan ketulusan dari Sang Maha Guru yang memotivasi, menuntun, menolong, seraya berkata, aku menyertai kamu sekalian. Itu sebabnya, bagi manusia mungkin ini sangat mustahil, bukan mungkin, mustahil Bapak Ibu. Tetapi Alkitab mencatat, perkataan Tuhan, bagi dia tidak ada yang mustahil. Berat memang masuk surga itu. Dan ingat, masuk surga bukanlah kebetulan. Itu harus kita upayakan dengan sengaja. Tentu bukan karena hasil perbuatan kita. Itu adalah anugerah semata-mata. Tetapi anugerah yang kita terima ini, saudaraku, direspon untuk bersedia berubah, diurai oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saya berkata kepada kita pada kesempatan ini. Serius mau masuk surga. Mungkin Bapak Ibu tersenyum. Tetapi terjemahkanlah senyummu itu lebih jelas. Supaya apa yang menjadi harapan kita. Yaitu kerajaan surga. Langit baru, bumi baru. Surga mulia. Menjadi tempat yang pasti kita tuju nanti. Tak kala sudah mengakhiri kehidupan ini. Bapak Ibu, selamat bertarung. Tuhan memberkati kita.
kita akhiri pertemuan malam ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biar hati kami terus tercelik. Sorga bukanlah jualan gereja semata. Tetapi sorga adalah sesuatu yang Tuhan janjikan atas kami orang-orang percaya. Bapa, biar kami mendakwa diri kami dengan pertanyaan, serius masuk surga? Bapa, kami mau, walaupun berat, urailah hidup kami hari lepas hari, lewat kebenaran-kebenaran, lewat peristiwa-peristiwa yang Kau izinkan boleh terjadi. Diberkatilah kami semua, dan berkat-Mu yang khusus atas kami saat ini. Bapa, berkatilah kami. Segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih sayang yang besar dari Tuhan Yesus, bimbingan penyertaan dari Roh Kudus, menyertai hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu.